Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang kami cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali InsyaAllah Ta'ala bersama kitab Syarhus Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali setelah sekitar 1 bulan lebihnya kita tidak ada di majelis kitab ini. Kalau majelis kitab yang lain banyak. Alhamdulillah setiap hari juga saya lihat-lihat di media. Ubay, Masya Allah. Kalau serius bapak-bapak menuntut ilmu Pak, jadi buya godang bisa nggak di Ubay? Nak belajar bahasa Arab bisa. Ndak kajian akidah do, fikih lengkap, akhlak ado, sejarah ado juga. Itu Masya Allah. Itulah kesempatan kita untuk belajar agama, memanfaatkan hari-hari sisa-sisa usia. Kalau anak-anak kita berkah di usia beliahnya Pak, mudah-mudahan kita berkah pula di sisa-sisa usia kita. Itu Nabi Saleh kan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai umatnya, perhatian kepada umatnya, sampai-sampai Allah Rabbul Alamin menggambarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya. Kata Allah di dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kaum kalian sendiri, bukan malaikat. Lain makan makanan seperti orang Arab juga. Ya. Bukan tidak makan nasi. Ya, memang tidak makan nasi ya. Tapi makanannya seperti makanan manusia, kaumnya seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum. Allahu Akbar. Berat rasanya olehnya penderitaanmu. Dia merasakan berat penderitaan umatnya. Kerja dakwah Nabi, pikir Nabi, kerisauan Nabi terhadap umatnya. Bagaimana umat itu bisa selamat. Pagi, petang, siang, malam, duduk berbaring. Kapanpun Nabi berfikir sehingga
Nabi berat terasa oleh beliau penderitaan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi itu Allah gambarkan sangat menginginkan kebaikan, keimanan, keselamatan bagi kita. Sehingga Nabi senantiasa menyelamatkan manusia ini, Pak, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa itu? Kegelapan kejahilan. Jahil itu gelap. Makanya syaitan senantiasa berada di pintu pertama menjauhkan manusia dari ilmu. Sebab ilmu itu cahaya, nur. Kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ilmu, cahaya tauhid, cahaya sunnah. Allahu Akbar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam raufur rahim. Allahu Akbar, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi, Pak, apa yang tak dimiliki oleh beliau dahulu? Umur 40 tahun Nabi sudah sukses. Beda dengan awak. Ompek puluh mulai berusaha pun. Ya. Umur ompek puluh bu pandai pun. Pengalaman lah banyak, bu pandai berusaha. Jatah gagal lah banyak. Nah, Nabi umur 25 tahun itu dah sukses, Pak. Dari sisi materinya. Sebab Nabi sejak kecil lagi Nabi itu mengembala kambing. Nabi berdagang, dagang Nabi itu bukan dagang emperan, bukan dagang kaki lima biasa. Dagang Nabi itu antar negara. Ajib. Bagaimana perjalanan Nabi itu, Allah gambarkan bagaimana dasarnya orang-orang Quraisy itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perdagangan mereka itu rihlatas syita'i was saif. Baik musim panas, musim dingin, mereka pergi berdagang. Quraisy jago dagang. Sehingga kalau di Indonesia jadi kurs. Apa kurs? Tak kurus, kurs. Ledok yang bermain, asyik bermain kurs di sika. Sama tewaknya. Tapi itu, mereka orang Quraisy jago dagang. Nabi tumbuh di tengah itu. Makanya wajar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya tidak tanggung, Pak. Onta ndak sih kudu kurang. Mahar onta Nabi kepada Khadijah itu menakjubkan. Bapuku seekor onta harga. Bapak sekitar berapa? Sekitar 23 jutaan. Itu di Yaman ya. 23 jutaan. Ajib. Dan mahar onta Nabi untuk Khadijatul Kubra itu 20 ekor. Itu kalau ogo 20 juta, coba hitung. Berapa juta piti tu? 20 kali 20 sampai hati. Kalau 23 juta, ya sampai hati 60. Tapi kalau onta yang paling mahal berapa go? Apa? Berapa, Pak? Ada yang 30. Mungkin ada yang 50. Kalau 50 lah saya nama. Taruhlah murah-murah dulu 20 juta. Ajib. Mahar awak dulu lain sampai tiba. Luar biasa. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesuksesan sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Umur 25 Nabi sudah sukses. Beliau kepercayaannya di tengah-tengah masyarakat luar biasa. Al-Amin, orang yang terpercaya. Sehingga ketika Nabi pergi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itu Nabi titipkan ke sahabat
Ini uang orang nanti berikan lagi sama mereka. Ini berikan lagi sama mereka kepada pemiliknya. Sebab banyak orang menitipkan uang kepada Nabi padahal orang-orang itu tidaklah orang-orang yang beriman kepada Nabi. Sebab menurut mereka tempat penitipan uang teraman adalah Muhammad, anaknya Abdullah. Ajib. Kan luar biasa. Kalau lah dapat kepercayaan orang, kata ayam pun dulu pak modal orang pedagang-pedagang tu apa? Dua modalnya ya, lidah satu kepercayaan itu. Bercakap selesai. Kemudian orang percaya, selesai rumah. Ajib. Saya tengok muda dia berdagang pak, tapi luar biasa. Begitu ayah saya meninggal dunia sampai sekarang belum saya dapati hutangnya Rp1.000 pun belum tahu saya. Belum dapat saya. Padahal dagangnya lebih kurang setengah abad. Mudah. Itu saya rasakan. Apalagi Nabi Al-Amin golang. Dan ketika Nabi SAW berusia 40-an tahun itu luar biasa. Dengan nasab yang juga sungguh sangat luar biasa. Tapi lihatlah ketika Nabi menerima wahyu, risalah nubuah, risalah tauhid. Nabi dakwahkan Islam mulai dari dakwah sir. Nabi dakwahkan Islam sampai dakwah jihad. Mulailah satu persatu orang tentang dakwah Nabi. Orang tak suka kepada Nabi sampai akhirnya Nabi SAW pengorbanannya tak tanggung-tanggung Nabi diboikot. Isteri beliau tu orang kaya, Khadijatul Kubra, dengan pengorbanan yang menakjubkan luar biasa. Nabi tidak diberikan oleh mereka makanan. Diboikot Nabi tidak sebulan, 2 bulan, tahunan. Sampai akhirnya Khadijatul Kubra sakit. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan itu sakit yang membawa kematiannya. La ilaha illallah. Dan tahukah kita pak, kalau ditawin cerita itu tak ngaji Syama'il ni. Cuman kau sebagai mukaddimah. Ya nak segar balik pemikiran kita. Apa perlunya kita mengkaji Syama'il ika? Syama'il itu adalah upaya kita mengaji dan nak mencontoh Nabi. Kenapa Nabi perlu kita contoh? Nabi sayang kepada kita pak. Menjelang dekat hayatnya Nabi SAW bercerita kepada para sahabatnya. Allah tawarkan kepada beliau 2 perkara. Satu, diperlihatkan dulu hasil dakwahnya. Nabi ajalnya diperpanjang. Tapi satu lagi Nabi diwafatkan dan bisa berjumpa dengan para kekasihnya. Nabi SAW pilih yang kedua pak, alam akhirat. Dan Allah Ta'ala memang telah ajarkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan yang lebih kekal. Ajib. Nabi Muhammad pak ketika menjelang wafat beliau tu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang masuk ke dalam Islam tu berbondong-bondong, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Dulu Abu Sufyan saja yang menentang dakwah Nabi bersama isteri dia, dah masuk ke dalam al-Islam. Bahkan orang yang dulu dihinakan oleh penduduk mereka, penduduk Mekah. Siapa tu? Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam di saat Fatu Mekah di tahun ke-8. Dia yang mengumandangkan azan. Ajib. Begitu patung-patung berhala itu dibersihkan pak. Luar biasa. Saya sangka, kata istri Abu Sufyan, budak berkulit hitam ni jadi orang mulia seperti ini. Artinya Nabi pak menjelang wafatnya sukses. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Begitu diberikan pilihan kepada Nabi untuk melihat hasil dakwah beliau, ternyata Nabi pilih akhirat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nabi tak pilih dunia. Begitulah sayang Nabi pak. Begitulah sikap Nabi. Dan di saat beliau wafat yang terucap oleh Nabi, di antara riwayat yang kita terima tu kan, ummati, umatku. Ajib. Al-mar'u ma'aman ahaba. Seseorang tu bersama yang dia cintai. Apa yang dia cintai? Itu yang kata sahabat dia. Kalau awak mati apa nak kata sahabat kat besok? La ilaha illallah. Padahal Nabi pernah katakan
Apa kata beliau? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai akunya lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya dan dari manusia semuanya. Cuba tengok. Contoh apa cak sayang wak ke Nabi tu? Cinta wak ke Nabi. Ada kita rindu ingin berjumpa dengan Nabi. Nya kalaulah cinta tu, siang tak bayang-bayang malam masuk mimpi. La ilaha illallah. Iko masuk mimpi indah, siang tak tabayang-bayang, jawab bono. Boleh dulu Maka itulah pentingnya kita mengingat bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi. La ilaha illallah. Dan keimanan itu ada halawahnya, ada kenikmatannya. La ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan, ada 3 hal. Manakala seseorang berada pada yang 3 hal itu, wajada halawatal iman. Dia akan merasakan, mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Iman tu ada manisnya, ada kenikmatannya. Jadi kalau kopi yang mencandu dia, gula, teh, gula, kopi, ayu angin itu modalnya orang ada kacau sengene. Mencandu. Kok ndak ada kopi pagi hari, tak apa nanti jadi? Bongi-bongi kau rumah. Iya je dah. Pun yang palanya, pindah bongi kau rumah le ke, wala ngaji-ngaji. Kopi lah kan dibuat dak awak seorang kacau lah. La ilaha illallah. Kopi yang mengaduknya ya rumah ikut materinya tidak nampak, bodoh tidak nampak, tapi kita merasakan manisnya iman. Allahu akbar. Siapa orang itu? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang-orang yang adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari yang lainnya. Ini urusan agama kah? Urusan cinta. Urusan akhirat tu urusan cinta. Dan kini kok kaji kita tentang syarah Syama'ilun Nabi kah adalah tentang bagaimana menumbuhkan cinta kepada Nabi dan kita berupaya mencontoh Nabi. Allahu Akbar. Dan Allah mensyaratkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kalau ya cinta kalian kepada Allah, kepada aku kata Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti aku kata Nabi. Allahu akbar. Itulah yang perlu belajar sengene bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita belajar kitab Syarh Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah masuk ke dalam bab yang ke-8. Ya. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang libas. Itu enggak bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia libas ya abi orang naknya. Libas itu artinya pakaian. Pakaian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku Pak? Lain banyak. Itu. Kalau di situ halaman bapaknya. Bab ke-8, bab pakaian. Tengok daftar isi dulu Pak. Bab yang ke-8. Jadi bab ini Pak adalah menjelaskan tentang bagaimana pakaian Nabi, baik dari sisi sifat pakaian itu, macam-macamnya, warna-warnanya, dan yang berkaitan dengan pakaian ini. Dan dalam syarah ini Syekh Abdul Razak memberikan muqaddimah, tapi nanti di akhir dari bab ini saya juga akan tambahkan dari referensi lain tentang adab-adab dalam pakaian. Dan hadis dalam bab ini cukup banyak, belasan ya. Karena di sini hadisnya mulai dari hadis yang ke-50
54 nanti. Itu sampai beberapa hadis setelahnya itu masih pembahasan tentang pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk banyak. Sebab pakaian awak di rumah kan banyaklah kan? Kan ya? Tu. Ayonya. Dr. Abdul Rahman As-Sumaid pun dokternya orang Kuwait yang dakwah di Afrika bayangkan ompek pakaiannya rumahnya. Bayangkan dah. Ini pun apa aduhnya. Tapi awak itulah boleh banyak pakaian. Haji juga kaji sih kau. Cendu apa lu pakaian Nabi. Nabi itu seperti apa pakaiannya. Akan penting kita tu. Manu yang kan dicontoh. Warna atau apa. Nanti ada penjelasan di dalam bab ini. Jadi hadis dalam bab ini nanti dari hadis yang ke-54 sampai hadis yang ke-70. Berapa hadis tu? 70 kurang 5 ompek berapa orang? 8 boleh banyak. Mana boleh? Mana boleh? Apa boleh? Itu tak salah. Ayahmu dulu tak perlu pakai itu, lapar dehnya. Banyak kalau main matematika mati akal dibuat lah banyak abi dek kalkulator. Okeylah. 16 hadis. Baik. Kita baca muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Perlu diketahui. Kata Syekh Abdul wa yanbaghi an yu'lama anna al-asla fil libasi al-ibahah. Kata beliau, perlu diketahui bahawa hukum asal dalam pakaian itu al-ibahah. Ibahah. Boleh-boleh saja. Mubah. Manusia boleh memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki. Ya. Sebab mubah ke ibahah ke sama dengan air atau segala sesuatu. Asal segala sesuatu itu suci. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa dia najis. Itu pula. Kalau ibadat beda. Asal awak ibadat itu tidak boleh awak ibadat kecuali ada dalil pula yang menjelaskan kita. Itu syariat. Baik. Jadi manusia boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki. Dan memang manusia itu diberikan syahwat oleh Allah untuk berpakaian dengan pakaian beragam pakaian. Baik. Dengan syarat harus menjauhi larangan-larangan syar'i. Jadi dunia ni boleh kita pakai Pak selama tidak dilarang. Dan Nabi itu bukan membawa dunia, tapi mengajarkan bagaimana aturan menghadapi dunia. Baik. Oleh sebab itu ada riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin. Ini di antara bentuk larangan dari Nabi dalam pakaian. Makanlah dan minumlah kalian, berpakaianlah kalian, bersedekahlah kalian tanpa berlebih-lebihan. Sedekah pun dah boleh lebih-lebih sana. Tapi Ustaz ada dulu riwayat Abu Bakar menyedekahkan harta dia, seluruh hartanya. Apa lu carun? Umar bin Khattab separuh hartanya. Kalau Abu Bakar ditanya di Nabi begitu, diajak Nabi untuk bersedekah, Umar kan nak selalu mengalahkan Nabi. Mengalahkan Abu Bakar, tak pernah bisa Umar mengalahkan Abu Bakar. Ketika Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Abqaitu li ahli Allah wa rasuluh, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tu iya orang, berarti boleh. Ya buatlah kalau ia boleh tolak. Kalaupun tolak dipikin-pikin orang dari belakang awak. Sebab Nabi itu Abu Bakar tu ayah dia Abu Kuhafa. Lah buto matanya baru masuk Islam. Buktu masih kafir anaknya Abu Bakar tu ya bersedekah macam itu kau je. Datang dia ke rumah anak dia, ke anak Abu Bakar, ke rumah cucu dia, ke rumah anak Abu Bakar tu, ditanya ke datuk dia ni Abu Kuhafa tu, apa nanti ganda ayah kalian ni nya?
Kuaya bersedekah kau jo. Dicarilah di anak Abu Bakar tu pak dalam riwayatnya tompek meletakkan ome perhiasan atau barang-barang berharga lah selama iko. Apa namur? Kuntung perhiasan. Aduh, tompek dari kain lah. Dia dicari di anak Abu Bakar tu batu licin. Dimasukkannya ke dalam kain tadi, diusuk-usuk le datuk yang jadi. Dek tadi. Kuahnya kali-kali biarlahnya. Bayangkan tu. Diusap-usap pakaian itu dikiranya perhiasan, dikiranya juga barang berharga. Kalau cendiku kan bisa lah ya anggu baru kan. Cendu itu anak Abu Bakar, lain cendu itu anak Wahisa juro bisa juga bau. Tetapi adalah syarat lain, masih lain sehat badan. Kalau lah sakit-sakit badan jangan banyak-banyak bonau. Wasiat taklah boleh dari 1/3. Nyawa lah taso sakit-sakit dia begini sodo le. Ndak ada warisan yang ketinggalan. Ndak boleh no bira. Kalau le sehat bau boleh lah. Itulah. Tetapi konanglah efek lain sebab kita dilarang meninggalkan meninggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Taib. Askane. Itu kaji gini min ghairi israfin, ternyata berpakaian juga tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Kenapa berlebih-lebihan? Wala makhilatin, tidak pula sombong. Terlampau bonong. Baik dari sisi pakaiannya juga kelewatan longan baju panjang juga, kaki selowo panjang juga tu ya. Atau mungkin pakaiannya terlalu banyak. Itu juga ada. Itu ingat-ingat sebab nanti tidaklah emak-emak mengumpulkan sandalnya, pakaiannya banyak-banyak, melainkan apa kata Allah? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat itu nanti akan ditanya di sisi Allah Taala. Yang kita ambil di dunia pun untuk 3 je Pak. Yang perlu kan diingat. 1, kita ambil dunia ni akan mendatangkan kebahagiaan berupa pahala di hari akhirat kelak. Pertama, dibeli motor, dibeli mobil, dibeli baju, dibeli sendal, dibeli handphone, apa je lah kan dibeli, mendatangkan pahala dengan cara kita memperlakukan barang-barang tadi. Nanti di hari akhirat kelak ya sonang awak. Yang pertama. Yang kedua, kita ambil perkara dunia ni dan ternyata mendatangkan malapetaka pada diri kita di hari akhirat kelak, disebabkan kita pergunakan dia untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah berupa perbuatan dosa. Dur, tak perlu durain panjang. Aduh, ketiga le, apa kira-kira? Apa kira-kira Pak? Dosa, pahala lah. Dosa lah, ada lo cik le. Apa kira-kira? Kita ambil dunia ni, dia tidak mendatangkan pahala, tidak pula mendatangkan dosa, tetapi boleh-boleh saja. Namun ingat, dia akan memperpanjang hisab di hari akhirat kelak. Itu dia. Angkat diingat. Panjang hisabnya. Kan diminta pertanggungjawaban besok tu. Betul? Jadi mubah boleh. Mungkin ada orang yang hukumnya boleh kau ya mubah tu babi ni banyaknya mubah je mungkin kan panjang hisab. Itu modelnya. Jadi tetapi kalau berlebih-lebihan dalam pakaian kalau haram. Ya. Namun ingat, tidaklah perkara berlebih-lebihan itu melainkan berawal dari sesuatu yang mubah. Makan kan mubah, tapi cubalah makan berlebihan, makan juga, sehingga kau bulan puasa makan je, sehingga anak lah pergi salat tarawih awak alun je la tabe tu je le bek kau nak lewat anak lewat loyanya langkan je anaknya. Kalau kacau tu, akibat yang mudah terlalu berlebih-lebihan maka jatuh kepada yang haram. Itu modelnya.
Apa je lah tu. Ha. Sedang ubek overdosis pun bayo je. Ha. Taib. Sombong juga tak boleh. Kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, "Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatan sarafun aw makhila." Makanlah kesekendakmu, berpakaianlah sekehendakmu, yang membahayakanmu hanya ada dua, yaitu berlebihan dan yang membahayakanmu ada dua, bukan hanya yang membahayakanmu ada dua. Pertama berlebihan, yang kedua kesombongan. La ilaha illallah. Maksudnya kita harus jauhi kesombongan. Ada orang yang memakai pakaian, tapi pakaiannya adalah pakaian kesombongan. Allahul musta'an. Dan termasuk di antara hal yang dilarang itu dalam berpakaian adalah isbal. Isbal, apa itu isbal? Menjulurkan pakaian bagi lelaki sampai di bawah mata kaki. Ya, tentang masalah isbal ini ada beberapa hadis yang berisi ancaman tentangnya. Dan saya tidak sedang membahas panjang lebar tentang perbedaan atau khilaf fiqhiyah tentang hukum isbal. Ya. Kalau tentang sombong para ulama sepakat, tapi kalau tidak sombong ada khilaf di sana. Tetapi yang jelas nasnya sarih nih. Makanya saya tidak sampaikan detail tentang perbincangan fiqhiyah para ulama dalam masalah ini. Syekh Abdul Razak berkata, ada ancaman sehingga orang yang isbal, mereka memandang, sebagian para ulama kita ini memandang bahwa itu, walihadza addahu jama'atun min ahli ilmi fil kabair. Ada ulama berdasarkan hadis ada ancaman isbal memandang bahwa isbal itu bagian, ada sebagian para ulama memandang isbal itu adalah dosa besar. Kabair. Nah, dosa besar. Minal fil kabair, masuk dalam kategori dosa besar. Apa bunyi hadis tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan orang yang tidak akan ajak oleh Allah Taala berbicara. Ya. Allah tak ajak mereka berbicara pada hari kiamat kelak. Lalu wala yanzuru ilaihim, Allah pula tidak melihat kepada mereka. Ayah awak aja ndak bercakap sama awak, ndak pula mandang kawak bapa suati. Ayah awak kalau bongi atau awak bongi ke anak macam itu ya? Ndak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kadang ada orang membuat salahnya. Walaupun sayang hati, aku pernah didik orang besar kesalahannya, ndak bisa mau menengoknya, tapi hati alhamdulillah lay bongi, ia sembuat mata bo tidak bisa nengoknya, tapi lay tahu dididik tak bisa so nengok. Waktu itulah kira-kira. Jadi Allah tak lihat dia, Allah tak ajak dia berbicara, wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Sedangkan itu je lah kau ni azab tu. Awak ndak ada tempat minta tolong, ndak ada tempat minta tolong lagi selain naungan Allah, selain pertolongan Allah. Ndak berbicara Allah, ndak dipandangnya, ndak pula disucikannya, dapat azab yang dahsyat. Siapa itu yang 3 orang tua? Al-musbidu wal mannan wal munaffiku sil'atahu bil halafi al-kadhib. Siapa mereka? Satu adalah orang-orang yang melakukan isbal, yang kedua orang-orang yang mengungkit pemberiannya, dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya nak mengalih. Aleman tak kau cuy nyonde kau demi Allah ini ancak kau yang nyanyi payah mencari kau amanya, padahal senang carinya. Agaklah diangnya dan ya agaklah nyaangnya. Aduh, bontik macam-macam lah nanti sobu hidiknya.
Kalau pedagang ya pandainya kadang. Ayo, masya Allah. Azan dulu ya. Lagi dah kode dah beliau. Baik. Ayo ikhwah, barakallahu fiikum. Jadi 3 golongan yang tidak diajak oleh Allah Ta'ala berbicara, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak serta tidak disucikannya. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang musbilul izar atau musbil ya, orang yang menjulurkan pakaiannya. Kemudian orang yang mengungkit-ungkit pemberian, diboi itu gojo mungke-ungki disebutnya selalu, dan macam-macam lah, kita juga paham. Kemudian orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Itu hadis ini betapa dahsyatnya ancaman orang-orang yang musbil. Namun di lain sisi ada juga para ulama menjelaskan bahwa orang yang musbil ya, kan ada hadis lain, ma asfala minal ka'bayn fa finnar, apapun yang lewat dari 2 mata kaki ya dari pakaian kau terancam dengan neraka. Tapi kalau dia pakai pakaian itu dengan sombong, maka mendapatkan ancaman yang lebih. Yang jelas hadis ini dalam Sahih Muslim ini jelas ada 3 manusia yang mendapatkan azab di hari akhirat kelak. Karena memang dosa besar itu di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama ada ancamannya langsung. Berarti makanya wajar sebagian para ulama menggabungkannya ke dalam dosa besar. Umar bin Khattab di masa sakitnya, begitu pingsan beliau, kemudian terlihat dampak orang yang isbal pakaiannya. Umar di masa itu mengatakan, irfa, angkat pakaianmu, sebegitu pentingnya dalam pandangan mereka. Sahabat Nabi SAW tidak bolehnya menjulurkan pakaian melewati mata kaki. Kemudian memang mereka melihat bahwa isbal itu sendiri, isbal itu lewatnya pakaian kita, lewatnya pakaian dari mata kaki ke bawah. Mereka melihat bahwa isbal itu sendiri pakaian sombong. Jadi dipakai sombong atau tidak sombong, ya, pendapat yang lebih selamat mengatakan bahwa memang pakaian isbal itu di sini adalah pakaian sombong. Allah Ta'ala alam. Namun khilaf fikih itu tidak kita ingkari, tapi tentu khuruj minal khilaf aula, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Dan la ilaha illallah memang berat Pak. Saya dulu pribadi memang berat rasanya. Apa tidak akan boleh kan? Awaklah terbiasa dengan pakaian-pakaian yang melewati mata kaki. Tapi akhirnya saya dapat keterangan, orang perempuan di zaman ini Pak, bisa dia memakai pakaiannya di atas lutut. Bayangkan tuh kalah awak dengan pedusi. Masa kita diminta pakai pakaian lebih di atas mata kaki saja? Tidak bisa kita. Padahal dengan di bawah itu kita berdosa berdasarkan dalil-dalil ini, dan perempuan di atas mata lututnya itu berdosa. Apa payah begitu kita potong Pak, nanti kita dapatkan pahala. Tapi memang berat Ustaz, tidak apa-apa, nanti bawa aja pas saya datang sini. Kalau memang berat Pak, nanti saya yang potong, biar saya tidak apa-apa tuh. Mudahnya yang biar saya potong nanti. Jadi tidak payah-payah kali. Jadi memikirkan itu barulah saya, kalau itu ikut yang dari sarang potong, itu modelnya. Jadi berat Pak dengan hal seperti ini. Baik. Namun sabar juga, jangan sampai perlahan nanti anak nampak pakaian di rumah, awak baru ngaji, baru belajar agama, ambil gunting langsung potong untuk itu aja, dipotong-potong di anak pakaian awak. Ada tahapan-tahapan yang menyampaikan dengan hikmah, dengan bijak. Barakallahu fikum. Kemudian ini permasalahan isbal ini perlu kita renungkan lagi ya. Karena memang masalah pakaian bisa pula kita masuk neraka. Tidak masuk akal. Karena dulu nan cedek itu ada-ada saja.
Nabi menjelaskan seperti ini. Coba kita baca dan kita renungkan dengan hati. La ilaha illallah, dapat hidayah. Oke lah dulu misalkan bagaimana kalau betul tidak haram. Tapi kalau betul haram, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hari akhirat kelak? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pakaian itulah berjelo-jelonya. Apa bahasa Indonesia? Lah menjulur ke bawah, Pak, menyapu-nyapu tanah, nanti dipertanggungjawabkan tuh di hari akhirat. Di pengadilan Allah kan kita pertanggungjawabkan untuk apa pakaian itu. Makanya yang paling utama pakaian lelaki itu adalah nisfus saq, separuh betis. Tapi ndak sogan lo Ustaz cenderung kebanjiran ya Ustaz nya kan iku pula jadi jelas ngenek dia tema to kaki ngenek jadilah jantah sampai lo mato kaki halah selamat jawab alangkah lebih mudahnya kita bergerak apa nanti ambil wudhu mungkin tak apa lebih nyaman. Kalau tak percaya pak cubalah kalau tak percaya insyaallah taala. Baik. Kemudian Nabi SAW telah melarang laki-laki memakai sutra, ya, memakai pakaian kebesaran, kesombongan, yaitu seorang memakai pakaian yang menonjol dari kaum pakaian di daerahnya. Ini pakaian sutra ini perlu saya terangkan dulu. Nanti pakaian menonjol. Pakaian sutra ini Nabi SAW memang melarang. Apa sebab? Ya, dalam hadis-hadis itu Nabi mengatakan hikmahnya ada hikmah di dunia dan ada hikmah di akhirat. Hidup di dunia ini sebentarnya Pak. Di akhirat itu yang lama. Ya. La talbasul harira. Kata Nabi jangan pakai pakaian sutra oleh kalian laki-laki ini. Fa innahu man labisahu fid dunya, siapa yang memakai pakaian sutra ini di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dan nanti mereka tidak memakai pakaian sutra itu di hari akhirat. Artinya ini sebuah kinayah untuk tidak akan masuk surga. Sebab orang-orang yang berada dalam surga itu pakaiannya apa? Dalam surah Al-Hajj itu Allah Ta'ala sebutkan walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka dalam surga itu adalah sutra. Ajib, lembut. Itu hikmah apa? Hikmah di akhirat. Kalau hikmah dunia itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ada 3. 1, tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu sudah jelas. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Yang kedua, tasyabbuh menyerupai wanita, nisa, al-mar'ah, perempuan. Jadi kita ini lelaki, Pak. Makanya yang ketiga saya Shalih Fauzan menyebutkan berlebihan dan dalam mengenakan sutra bukanlah sifat jantan dari lelaki. Jadi lelaki itu memang dituntut berhias, tetapi perhiasannya tidak sama dengan perhiasan wanita. Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, dan demikian pula wanita menyerupai lelaki. Baik. Dan lelaki itu memang ajib. Allah Ta'ala haramkan memakai sutra itu lembut seperti itu. Hilang simbol-simbol kejantanannya, hilang simbol-simbol kegagahannya, jatuh wibawa dan muruahnya. Tengok yang bencong-bencong, lebay-lebay deh, talah. Tapi itu lelah zaman kini memang fitnah. Lah jual ya awak laki-laki begitu untuk berusi. Allahul musta'an, memang dunia la tabali. Jadi Allah ingin kita tuh berada di atas fitrah kita sebagai lelaki. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada lagi hikmah yang lain. Sutra itu mahal. Jadi manusia, Allah Ta'ala tidak ingin manusia menghambur-hamburkan uangnya begitu, ya. Allah musta'an. Dan nanti pakaian sutra ini bisa saja mungkin nanti akan menimbulkan fitnah-fitnah baru, maraknya LGBT dan lain-lainnya.
Enggak macam itu. Baik. Jelas. Ini diantara hikmah kenapa sutra itu dilarang. Tapi sutra ini boleh buat perempuan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hurrimal libasul harir wadh-dhahabi 'ala dzukuri ummati. Diharamkan lelaki umatku ini memakai emas, pakaian emas, Pak. Lelaki tidak boleh memakai emas kecuali yang dilipat kain 80 kilo ada omenya. Itu boleh tu. Sebab nama bini memang ome. Tu boleh orang. Kalau yang macam itu boleh ya. Tapi emas perhiasan yang tak bercakap tu kalau pandai cakapnya, ome nama bini. Tu di kain ada macam itu. Tu bolehnya tu. 80 kilo, 1 kilo pun boleh tu. Yang macam itu. Ala dzukuri ummati, lelaki ni tak boleh pakai perhiasan emas. Wa uhilla li inathin, tapi boleh bagi wanita. Boleh bagi mereka wanita itu simbol kelembutan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian di antara yang diharamkan lagi adalah itu pakaian yang menonjol dari kaum sombong tadi, itu pakaian yang menonjol dari pakaian syuhrah namanya. Jadi kita tidak boleh libasus syuhrah, pakaian yang ada kita pakai pakaian ini agar kita terlihat terlihat menonjol dari kaum kita, sehingga akan bisa menimbulkan kesombongan. Makanya pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian yang sesuai dengan pakaian kaum kita. Kata Syekh Abdul Razak, syuhrah itu adalah pakaian yang menonjol dari kaum, keumuman pakaian daerahnya. Oleh sebab itu, apa yang pada dasarnya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, selayaknya seorang memakai pakaian sesuai dengan keumuman pakaian orang-orang di daerahnya, selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ada pakaian kalau di masyarakat Indonesia ini memang unik, masyarakat Indonesia ini beda, memang punya tradisi. Kita ini memang ada khas. Nusantara ini ada khas, Pak. Baik dari bicara, dari pakaian, bahkan pakaian-pakaian itu memang ada pula. Ada pakaian orang pekerja, ada pakaian ya di mana-mana juga begitu. Tapi kita punya khas tersendiri. Ada pakaian ala mungkin buya-buya, ustad-ustad, ya. Dan nanti memang tak boleh pula buya-buya jangan sampai menjatuhkan muruah pula penuntut ilmu. Jangan pakaian-pakaian orang-orang awam, pakaian preman. Itu jatuh pula muruahnya nanti. Perlu pula dijaga tu. Ya, apalagi dalam salah satu syarat hadis itu bisa diterima tu kan adil. Adil tu kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa adil itu istiqamatud din dan istiqamatul muruah. Istiqamah agama dan istiqamah muruahnya. Jadi pakaian seorang buya, seorang ustaz silakan pakai. Dia ada pakaian di daerah-daerah tertentu seperti buya-buya itu memang ya mereka pakaian, kalau di kota mungkin buya-buya enggak pakai peci enggak apa-apa. Tapi kalau di kampung-kampung jangan cuba-cuba buya tak pakai peci. Itu jatuh muruahnya. Nanti atau seperti apa? Makanya saya pakaian seperti ini di samping memang Nabi dah terbiasa ndak lah cinta ke Nabi, jangan sanggup macam itu dak pak lalu mudah-mudahan. Tetapi lah terbiasa. Tapi memang dulu buyahmu dan memang bentuk ikut pakaiannya. Jadi dipakai pula nanti baju-baju pendek, kemudian pergi bawa mobil, bawa Honda pula di masyarakat itu, atau pakai baju KTB ketiak busuk masuk ke murid-murid rumah. Itu jangan buat-buat dah. Itu pakaian menjatuhkan muruah seorang penuntut ilmu, menjatuhkan muruah seorang dai. Bahkan kalau daerah kami itu dulu Pak, sekarang dah mulai-mulailah, tapi belum, hanya baru sekian persennya, 1-2 orangnya yang masuk ke masyarakat. Kalau buya jadi pakai celana jadi imam, atau jadi imam pakai celana. Bahkan imam-imam tuh sadarnya kadang-kadang musuh. Jadi imam, kamu jarang juga jadi imam di masyarakat. Anda kamu tidak pakai sarung deh. Itu pula. Cuman
Itu bab lain ya. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini adalah pakaian syuhra itu pakaian kaum kita. Silakanlah seperti apa pakaian kaum kita. Memang pakaian kaum kalau di sini kan ada pakai celana, pakai boleh. Kemudian pakai baju koko, ya silahkan. Jadi ndak mesti pakai di copy paste lo pakai orang Arab siko. Pakai apa namanya? Pakai rida, kemudian ndak seperti itu. Biasa. Kalau bau-bau pulang tuh di rumah. Masih ada bau-bau Mekahnya, bau-bau Saudinya, baru bau Yamannya. Ada anak abang. Ini balik Yaman pertama pakai sorban biasa. Ada di pondok mungkin biasa biasa. Jadi tapi kalau di kalangan pondok lain lagi. Artinya kita jangan terlalu menonjol. Dari kaum kita biasa saja. Kalau orang pakai batik silakan pakai batik itu, tapi kalau bok salat ada larangan lain, ada bermerek di belakang. Itu tengok tu. Bermerek di belakang. Sedangkan letak parfum di depan tu tengok aja doang. Parfum merek. Nanti jangan dibawa pulang. Tu baca doang salat tu. Bahayanya awak kau. Setan banyak. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi jangan pakaian menonjol seperti ini, ya. Kemudian skenek leka. Itu baru mukadimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Termasuk beliau menyebutkan di sini di antara larangan Nabi tentang masalah pakaian mantasyab biqaumin fahuwa minhum, ya. Kita belum sampai masuk ke hadisnya. Jadi pakaian kaum kita seperti apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya dulu pakai jubah. Jubah ini kan bukan sunnah, bukan pakai jubahnya yang sunnah. Sunnah jibiliyah sunnah jibiliyah itu Nabi pakai ini dulu. Kan saya di awal-awal kajian ni dulu kan ada mengikuti Nabi itu ada kaedahnya. Mengikuti Nabi dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan dan dalam perkara yang ditinggalkan Nabi. Kan ada dulu kaedahnya. Dong, jelas rekaman balik tu. Jadi tentang baju jubah ini itu bukan dengan zat jubahnya nih kita dapat pahala, Pak. Sebab Nabi dulu pakai jubah itu karena pakaian kaumnya. Berbeda kalau putih. Itu ada nas yang anjuran putihnya. Anjuran putih itu memang disukai Nabi. Ada nasnya yang jelas. Termasuk sorban. Pendapat para muhakkikin yang paling kuat bukan kita tidak dapat pahala semata dengan memakai sorban itu. Tapi kalau kita niatkan ambo sayang ke Nabi, sebab Nabi dulu pakai jubah, Nabi dulu pakai sorban, karena sayangnya kita dan kita ingin contoh Nabi, karena sayangnya kita itu kita dapat pahala. Itu ya. Tapi bukan zat jubah, bukan dengan zatnya sorban. Apa sebab Nabi dulu pakai jubah, Nabi pakai sorban? Itulah pakaian kaumnya. Bahkan orang dulu pakai sorban itu karena mungkin mereka hidup di tengah padang pasir, nanti mereka dalam perjalanan malam dingin, itu bisa pakai, dijadiin bantal atau dijadikan selimut, itu bisa. Nabi memakai jubah itu karena pakaian kaumnya pas. Maka silakan Bapak, jangan nanti istri pun juga ditengok selama tidak larangannya tidak ada, silakan ditengok nanti kondisi-kondisinya. Namun kita juga ingin membuat agar merubah pakaian masyarakat perlahan-lahan. Mungkin nanti alami saja sebab nanti akan budaya satu daerah itu akan bisa, umpamanya banyak yang sekolah di Arab, nanti perlahan-perlahan itu akan mempengaruhi, itu biasa itu. Bahasanya istilahnya campur kode dan tukar kode dalam bahasa, biasa. Begitu pula dalam pakaian. Tapi jangan menonjol yang akan mendatangkan mendatangkan kesombongan atau mendatangkan gagah Bapak atau biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita belum masuk ke dalam hadisnya, tapi baru muqaddimah yang disebutkan oleh Syekhna Abdul Razak. Saran saya, ikutilah kajian ensiklopedi larangan. Siapa yang ngajar sih kok? Sa'ade ya. Ensiklopedi larangan. Kalau ndak boleh buku mausu'atu, kitab mausu'atu Manahi Asy-Syar'iyyah itu karya Syekh Salim Al-Hilali, saya ingat saya. Itu bagus, Pak.
apa larangan dalam pakaian, apa larangan dalam bab-bab lain, kita perlu pahami itu. Jangan sampai terjatuh kita dalam larangan-larangan Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya dalam pakaian ini Syekh Abdul Razak menjelaskan hanya sekedar muqaddimah untuk menjelang masuk ke dalam hadis ini. Pada kesempatan ini kita belum dapat lagi membaca hadisnya karena keterbatasan waktu dan ilmu untuk meringkasnya. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan kita pertemuan berikutnya, tapi tidak lama urung. Kalau tidak salah hari Jumat itu Ahad ketiga. Nanti lo besok jumpa lo balik insyaallah le panjang. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.